他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 416, Serangan Kejutan. Meteor Cahaya, 2. Mengikuti perintahnya, Wang Yuanyuan sudah mengambil langkah besar. Meluncur 3 meter dengan setiap langkah, dan menginjak tanah dengan kaki kirinya, dia menyambut Jacques Demon Patrol di tanah. Jacques Demon itu secara refleks melemparkan tombak mereka ke arah Wang Yuanyuan, tapi dia bahkan tidak menghindarinya, bahkan tidak menggunakan Divine Soul Shield untuk memblokirnya. Di udara, Spatial Guarding Armor peraknya mengeluarkan riak cahaya perak, menunjukkan Spatial Armor yang sangat mengesankan, yang menghentikan semua tombak yang terbang ke arahnya. Yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan seekor harimau di tengah sekawanan domba. Di tangan Wang Yuanyuan, Divine Soul Shield berayun, membuat gerakan horizontal sebelum berhamburan ke depan. Jeritan disertai dengan percikan darah memenuhi seluruh jalan, karena tubuh Jacques Demon terlalu lemah dibandingkan dengan Divine Soul Shield. Di depan perisai berat yang menakutkan itu, tidak ada satupun mayat utuh yang tersisa. Mata cair terbuka lebar, menyembunyikan dirinya di belakang punggung Long Haon, dia bahkan gemetar melihat pemandangan ini. Adegan di depan matanya terlalu kejam. Melihat anggota tubuh Jacques Demon yang berserakan terbang ke segala arah, dan semburan darah mereka, menyembur ke dinding di sisi jalan, wajahnya benar-benar pucat. Dalam beberapa hari terakhir, dia selalu mengikuti Wang Yuanyuan dan Chen Ying'er. Bagaimana dia bisa berharap bahwa gadis jangkung dan sangat baik hati ini benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, dan mampu bertindak dengan kekerasan seperti itu? Long Haon menatap Cair dalam diam, merasakan perubahan suasana hatinya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Cair, yang kehilangan ingatannya, harus di dalam semua aspek dengan harapan dapat memulihkan ingatannya. Di antaranya, pertempuran adalah bagian yang tak terpisahkan. 20 Jacques Demon tampak tidak berbahaya di depan Wang Yuanyuan, yang akhirnya melampiaskan amarah batinnya. Dia tidak menggunakan kemampuan apapun, sepenuhnya mengandalkan teknik pertempuran, dan kekuatan destruktif dari Divine Soul Shield. Selama dia berhenti, tidak ada seorang pun di Jacques Demon Patrol ini yang bisa bernapas. Namun, lebih banyak lagi Jacques Demon yang bergegas ke arah mereka sekarang. Long Haon memberitahu Cair dengan suara rendah, tetap dekat denganku. Jangan takut, aku akan melindungimu. Tidak peduli apa, selama saya masih hidup, saya pasti akan berdiri di depan Anda dan melindungi Anda dengan hidup saya. Untuk beberapa alasan, mendengar dia mengatakan ini, kepanikan mengisi Cair berkurang, dan dia tiba-tiba memiliki perasaan yang benar-benar aman ketika berdiri di samping pria tampan ini. Perasaan aman ini sangat mengurangi rasa takutnya. Hampir tanpa sadar, Cair mengambil inisiatif untuk pertama kalinya setelah kehilangan ingatannya untuk mengambil tangan Long Haon. Tangan kecilnya terasa sedingin es, dan Long Haon membungkus tangannya sendiri hampir secara refleks untuk menghangatkannya, menunjukkan senyuman padanya. Sementara itu, pertempuran berjalan lancar. Posisi yang dipilih kelompok Long Haon adalah jalan buntu, dan dengan demikian musuh hanya bisa mendekat dari satu arah. Setelah Wang Yuanyuan menyelesaikan putaran pertama pembantaian, Sima Xian naik dan bertukar dengannya. Dibandingkan dengan Wang Yuanyuan, kemarahan Sima Xian bahkan lebih bergejolak, mengambil bentuk kekuatan yang lebih mengerikan. Bola cahaya energik terbang langsung di jalan sempit ini, di mana tidak ada Jacques Demon yang bisa mengelak. Ketika Divine Soul Shield digunakan, setidaknya masih ada anggota tubuh yang patah, tapi sekarang yang tersisa hanyalah pasta daging. Kemampuan Smash sepenuhnya muncul, dikombinasikan dengan kemampuan Crush dari evolusi energetik Ball of Light dan Triple Blast, menyapu semuanya oleh angin. Jangankan Jacques Demons biasa, untuk Jacques Officer dari langkah ke-6 yang mencapai tempat ini untuk pertama kalinya,
langsung dihadapkan dengan bola cahaya energi menghasilkan hasil yang dapat dibayangkan dengan baik. Musuh dikirim terbang dan tombaknya dihancurkan. Sima Xian kemudian melanjutkan dengan pukulan lain, segera menyingkirkannya. Mantra Yating akhirnya selesai. Melambaikan tongkat di tangannya, pada saat suku kata terakhirnya dilantunkan, kilatan cahaya keemasan cemerlang yang sepenuhnya tembus cahaya naik ke langit. Bola cahaya keemasan ini tumbuh semakin besar, tetapi karena jaraknya semakin jauh, ukurannya tampak tidak berubah dalam prosesnya, seolah-olah tetap sebesar itu sepanjang waktu. Namun, ketika bola cahaya keemasan ini naik ke puncaknya, dan mulai turun, ukurannya mulai terlihat semakin besar ke publik. Dan tujuannya adalah pusat pemerintahan Major Jacques City. Long Haon mengangguk ke Lin Xin, yang segera beraksi. Gulungan merah di tangannya tiba-tiba terbuka, dan esensi elemen api yang sangat kuat meledak darinya. Bola api seukuran kepala manusia yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan secara berurutan darinya. Lin Xin memiliki satu tangan di gulungan itu, sementara yang lain meraih Fire Cloud Crystal-nya, mengandalkan kontrol sihirnya yang tangguh untuk memandu bola api ini dengan suara mendesing, membelahnya. Salah satunya bertujuan untuk menghancurkan jalan-jalan, sementara yang lain ditujukan langsung ke kediaman resmi. Ini adalah gulungan sihir ofensif dari langkah kelima, Rain of Fire, versi reduksi dari Fire Meteor's Rain. Tapi kekuatannya sama sekali tidak bisa diremehkan. Ini bukan bola api biasa, tapi bola api eksplosif. Lebih lanjut menambahkan kontrol akurat Lin Xin, yang terjadi selanjutnya adalah ledakan mengerikan yang terjadi di pusat pemerintahan. Namun, ini baru permulaan. Lin Xin terus mengganti gulungan, dan dalam waktu singkat, dia sudah merobek 6 di antaranya, 3 dari langkah kelima dan 3 dari langkah ke-6. 6 sihir ofensif yang kuat semuanya menabrak kediaman resmi. Tepat pada saat ini, suara langkah kaki bisa terdengar dari jauh. Dari suaranya, orang bisa menentukan bahwa pembangkit tenaga listrik akan datang. Tapi tepat pada saat ini, bola cahaya keemasan yang dilepaskan oleh Yating akhirnya mendarat. Ketika bola cahaya mendekati kediaman resmi, semua orang terkejut melihat diameternya hampir 10 meter. Apakah itu hal yang menakutkan? Lin Xin benar-benar tercengang saat dia mengatakan ini. Segera, cahaya putih yang mengerikan turun di atas kediaman resmi, membentuk pilar cahaya putih sepanjang lebih dari 100 meter. Tampaknya setiap gelombang itu menerangi seluruh kota Mayor Jacques, dan fluktuasi cahaya yang mengerikan membuat bahkan Long Haon, yang dipilih oleh Dewi Cahaya, merasakan jantungnya berdebar. Setelah menyelesaikan mantra ini, Yating segera kembali ke tubuh Long Haon. Mantra ini hampir menghabiskan seluruh kekuatan sihirnya, dan dilantunkan untuk waktu yang sangat lama. Ini adalah bukti dari masalah Great saat melepaskan mantra ini. Ini adalah mantra langkah ke-8, yang diperoleh Yating dengan mencapai langkah ke-7 bersama Long Haon, dan mantra paling kuat yang bisa dia gunakan, yang disebut Meteor Cahaya. Bahkan di antara mantra langkah ke-8, Meteor Cahaya menduduki peringkat di antara yang terbaik. Tapi mantra ini juga memiliki banyak kekurangan. Yating merupakan langkah rendah, waktu nyanyian terlalu lama, dan konsumsi besar-besaran. Bahkan setengah dari energi spiritual Long Haon dikonsumsi olehnya untuk menyelesaikan mantra. Selanjutnya, waktu inkubasi meteor cahaya juga sangat lama. Dari keadaan awalnya sebagai bola cahaya, ia akan terus menyerap esensi cahaya di udara untuk mendapatkan ukuran dan kekuatan. Mantra ini seperti magnet besar, memperkuat dirinya dengan menyerap sejumlah besar esensi cahaya di udara mereka, jika tidak Yating tidak akan bisa menggunakannya. Sebaliknya, pada saat meteor cahaya turun, target serangan tidak akan terkunci. Dengan demikian, penghancuran sebuah bangunan adalah penggunaan yang optimal. Kita pergi. Long Haon berkata dengan teriakan rendah, sebelum tiba-tiba membentangkan 4 sayap di punggungnya. Menarik tangan cair, dan membawa rekan-rekannya ke udara, dia bergegas keluar dari jalan seperti sambaran petir sebelum sayap spiritualnya tiba-tiba menghilang. Ketika mereka mencapai jalan lain dengan penerbangan, mereka maju dengan kecepatan tinggi ke arah bagian tim. Saat itu, Mayor Jacques City sedang gempar. Karena menderita pemboman ajaib Lin Xin dan Yating, kota itu benar-benar kacau.
Secara khusus, kerusakan yang ditimbulkan oleh meteor cahaya terlalu mengerikan. Setidaknya 4 komandan Jacques segera dikirim ke kematian olehnya, dan untuk mempertahankan kursi pemerintahan, satu-satunya kepala Jacques yang tersisa bentrok dengan meteor ringan, yang berakhir dengan luka parah. Di kediaman resmi, memanjang dengan diameter 100 meter, lubang besar sedalam 15 meter menggantikan bangunan aslinya. Seluruh serangan ini terlalu tiba-tiba. Dari saat fluktuasi sihir terdeteksi hingga selesainya mantra, hanya 1/4 jam berlalu. Segera setelah mereka mendapatkan informasi, 2 penghilang pemburu iblis bergegas kembali, tetapi serangan itu sudah berakhir, dan hanya pemandangan berantakan yang tersisa untuk mereka lihat. Dan kelompok Long Haon telah menghilang jauh sebelumnya. Lancar kembali ke bagian tim, sambil membunuh beberapa tim patroli lagi dalam perjalanan mereka, Long Haon tidak berhenti setelah kembali ke terowongan. Membawa rekan-rekannya keluar kota melalui terowongan, mereka segera menggunakan penutup malam untuk menuju ke arah timur laut. Semuanya dalam perhitungan Long Haon ini, meluncurkan serangan terhadap Mayor Jacques City tidak dilakukan karena dorongan hati, tapi setelah pertimbangan hati-hati. Serangan ini memungkinkan tidak hanya untuk membunuh beberapa Jacques Demon secara efektif, tetapi yang lebih penting menarik perhatian dari musuh. Ini juga untuk memberitahu musuh bahwa mereka berada di Major Jacques City dan tidak pergi. Setidaknya untuk jangka waktu tertentu, perhatian musuh akan tetap berada di kota Mayor Jacques, karena mereka memanfaatkannya untuk pergi, menuju Provinsi Andro. Kemampuan Cair tidak hilang, hanya saja dia sepertinya tidak banyak menggunakannya. Selalu tinggal di belakang Long Haon, wajahnya menjadi pucat, tampak ketakutan oleh pembantaian sebelumnya. Melihat sikap seperti ini darinya hanya membuat semua orang merasakan sakit yang lebih besar. Belum lama ini, Ratu Pembunuh, Putri Suci Samsara Cair, tidak pernah menunjukkan rasa takut untuk membantai iblis. Chapter 417, Serangan Kejutan. Meteor Cahaya, 3. Pada akhirnya, mereka tidak dapat menemukan jejak kelompok 7 Long Haon. Setelah peristiwa ini, iblis akan meluncurkan operasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 100 tahun terakhir. Dalam perjalanan mereka, karena cadangan makanan dan air mereka cukup, mereka melakukan yang terbaik untuk tidak melewati kota iblis manapun, tinggal di hutan belantara. Dipandu oleh peta mereka dan arah matahari, mereka melakukan perjalanan siang dan malam untuk bergegas ke Provinsi Andro. Seperti yang dijelaskan Yuye sebelumnya, semakin mereka berkelana ke timur, semakin santai para penjaga. Namun, populasinya meningkat. Itu karena, pantai timur adalah jalur kehidupan para iblis. Tanpa cadangan ikan di pesisir, iblis akan menyerah pada aliansi kuil sejak lama. Seluruh perjalanan itu tanpa hambatan besar. Ketika mereka bertemu iblis, mereka akan mengandalkan status klan iblis bulan untuk menyembunyikan diri dan berhasil melewatinya. Sebagian besar waktu mereka dihabiskan di hutan belantara, tetapi kecepatan mereka masih sangat cepat. Tetapi untuk tujuan keamanan, mereka tidak menggunakan sayap spiritual mereka. 15 hari kemudian, mereka akhirnya memasuki Provinsi Andromalius. Rawa Kesuraman terletak di bagian utara provinsi, jadi mereka melakukan perjalanan ke utara. Meskipun semuanya berjalan lancar, Long Haon masih merasa tidak nyaman, karena Cair tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Sebaliknya, dia menjadi lebih pendiam dan lebih bingung daripada awalnya. Hanya menemani Long Haon dalam keheningan setiap hari, dia akan melihat hal-hal yang tampak baru dan aneh baginya, menyebabkan dia sering memberinya tatapan tak berdaya. Setiap kali ini terjadi, dia akan merasa kesulitan bernapas karena rasa sakit. Tapi dia juga tidak terlalu menunjukkan perhatian padanya. Dalam kasus dia menjadi terlalu intim, Cair akan diintimidasi dan menghindarinya. Padahal, dia untungnya tidak menunjukkan tanda-tanda akan melawannya. Cair tampak tidak percaya terhadap semua orang, hanya menaruh kepercayaan pada Long Haon. Selain itu, dia kadang-kadang mengalami sakit kepala, dan setiap kali ini terjadi, wajahnya akan menjadi sangat pucat, dan energi spiritual di tubuhnya akan berfluktuasi dengan hebat. Long Haon sesekali memeriksa energi spiritual Cair. Meskipun Cair tidak berkultivasi dengan cermat,
energi spiritualnya meningkat dengan cepat, totalnya melebihi 8.500 unit, seolah-olah langsung menuju tanda 10.000 unit. Berdasarkan kecepatan ini, tidak kurang dari setengah tahun, dia akan mencapai kemacetan antara langkah ke-6 dan ke-7. Mengenai kondisinya saat ini, Long Hua Chen benar-benar tidak berdaya. Yang bisa dia lakukan hanyalah merawatnya dengan baik dan membiarkannya pulih sendiri. Tapi keadaannya saat ini membuat Long Haon merasa bahwa dia sangat jauh dari kesehatan penuh yang tampaknya akan selamanya pulih sepenuhnya. Melihat tanah di hutan belantara, Long Haon menghentikan langkahnya, mengerutkan alisnya. Tidak heran kedua belah pihak mencocokkan kekuatan satu sama lain dengan baik meskipun iblis terus menyerang. Jadi, mereka memiliki begitu banyak sumber daya di belakang mereka. Titik lemah terbesar iblis adalah kurangnya sumber daya produktif mereka. Hal ini menyebabkan kelangkaan yang parah di berbagai daerah. Pertama, makanan mereka, kemudian, daerah yang dapat dihuni dan kemudian potensi bawaan mereka. Hal-hal ini tampaknya mudah untuk diselesaikan tetapi penuh dengan komplikasi. Hanya kekurangan makanan yang menyebabkan bahkan makhluk yang sangat kuat seperti Kaisar Dewa Iblis banyak masalah. Di timur benua, tanahnya subur. Long Haon melihat hamparan rumput yang luas. Jika tanah subur seperti itu digunakan untuk bercocok tanam, tidak diragukan lagi akan menghasilkan panen besar, memuaskan rasa lapar ratusan ribu orang. Meskipun tidak ada statistik pasti, menurut evaluasi aliansi kuil, seperempat wilayah di bawah aliansi kuil menghasilkan setidaknya 10 kali lebih banyak makanan setiap tahun daripada seluruh wilayah iblis yang diproduksi pada tahun itu. Padahal, populasi manusia hanya sepertiga dari total populasi iblis, dan inilah alasan mengapa iblis terkadang harus mengurangi jumlah orang mereka melalui perang. Iblis berperingkat lebih rendah bereproduksi dengan kecepatan yang mencengangkan, sehingga membuat masalah mereka tentang makanan menjadi lebih mengerikan. Kapten, apakah kita masih jauh dari rawa? Han Yu meminta Long Haon dari dekat. Dia menjawab, kami berjarak sekitar 200 km lagi. Jika semuanya berjalan dengan baik, kami akan mencapai tujuan kami besok. Namun, kita harus menuju tempat ini terlebih dahulu. Mengatakan ini, dia mengeluarkan peta dan menunjuk ke sebuah titik. Ini? Han Yu mengangkat kepalanya dengan takjub, kota iblis? Long Haon mengangguk, ini adalah kota kecil yang bahkan tidak memiliki nama. Setiap orang pasti sangat lelah dari perjalanan yang terus-menerus. Kami sangat mungkin menghadapi Dewa Iblis, jadi lebih baik jika semua orang pulih dan berada dalam kondisi optimal mereka. Pertempuran yang baik membutuhkan seseorang untuk mengasah pedangnya terlebih dahulu dan tidak bertindak dengan terlalu banyak keinginan. Sebenarnya, tinggalnya Dewa Ular Iblis di rawa kesuraman bukanlah masalah 1 atau 2 hari. Setelah seharian beristirahat di kota kecil ini, belum terlambat untuk pergi ke rawa-rawa. Mendengarkan Long Haon, semua orang mengangguk. Bagi mereka, Ksatria muda ini adalah kapten yang luar biasa yang perintahnya mereka terima dengan rela dan patuhi. Ini adalah prestise yang dia bangun tanpa henti dengan kemampuannya sendiri. Ayo lakukan sesuatu yang baru. Mata Long Haon berbinar, segera mengungkapkan 3 pancaran yang keluar dari tubuhnya. Pertama, kilatan emas, keluar dari Yating, muncul di depan semua orang, dan kemudian 2 sosok yang familiar mengikuti, pengawal suci ke-12 yang tinggi dan kerangka biru es yang tampak seperti manusia yang dikenal sebagai pengawal suci ke-11. Dari suatu tempat, Long Haon mengeluarkan beberapa jubah dan menyerahkannya, mengisyaratkan mereka untuk memakainya. Jubah ini dipesan khusus untuk mereka, dan dengan sangat cepat, Yating dan para penjaga suci menyembunyikan diri di dalamnya, dan selama mereka menundukkan kepala, tidak ada yang bisa melihat penampilan mereka. Lin Xin bertanya dengan heran, "Bos, kapan jubah ini dibuat?" Long Haon menjawab dengan sedikit senyum, "Itu selama periode istirahat yang kami miliki di Major Jacques City. Saya meminta spesialis dari bagian tim untuk membuat jubah ini. Mereka seharusnya berguna untuk saat ini." Masing-masing dari mereka saling melirik, tetapi dengan sangat cepat, Han Yu adalah orang pertama yang menyadari, "Haha, sekarang ini membuat kita menjadi kelompok 10. Mari kita lihat apakah iblis-iblis ini dapat mengidentifikasi kita."
Di jalan mereka di sini, mereka terlibat dalam beberapa pertempuran skala kecil. Ini karena, meskipun mereka menyamar sebagai setan bulan, karena ada 7 dari mereka, kadang-kadang penjaga meminta mereka untuk menunjukkan atribut unsur mereka, yang membuat mereka tidak punya pilihan. Tetapi untuk membunuh mereka dan bergerak maju. Alasan mengapa Long Haon memiliki ke-11, dan pengawal suci ke-12 dan Yating bergabung dalam pertempuran, bukankah itu justru membuat mereka menjadi sekelompok 10 orang? Menjadi nomor yang sama dengan regu penghilang pemburu iblis dan dengan penyamaran mereka sebagai iblis bulan, mereka akan dengan mudah disalahartikan sebagai penghilang pemburu iblis. Ukuran 3 meter dari pengawal suci ke-11 tidak seberapa. Di antara iblis, ukuran seperti ini bukanlah hal yang langka untuk dilihat. Kami akan pergi. Semua orang kembali ke jalan, formasi mereka juga berubah. Long Haon berada di depan seperti sebelumnya, dengan Cair mengikuti tepat di belakang dan di kedua sisi adalah Wang Yuanyuan dan Sima Xian, lalu Han Yu, dengan Chen Ying-er, Lin Xin, pengawal suci ke-11, dan Yating di tengah formasi mereka, diikuti oleh pengawal suci ke-12 yang berdiri di belakang, sangat meningkatkan jumlah orang di tengah formasi mereka. Tim seperti itu jauh melebihi kemampuan pasukan pemburu iblis biasa dalam serangan sihir. Hanya pengawal suci ke-11 saja yang bisa dianggap memiliki kekuatan 2 penyihir dari langkah ke-7. Karena kehadiran mereka, Long Haon memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menantang Dewa Iblis. Dengan sangat cepat, mereka mencapai kota kecil yang ditunjukkan oleh Long Haon di peta. Orang hanya bisa setuju bahwa peta terperinci yang Yu Ye berikan kepada Long Haon ini sangat berguna. Tepat setelah memasuki kota, mereka dihentikan oleh tentara iblis. Provinsi Andro menjadi wilayah klan ular iblis. Para prajurit ini tentu saja adalah anggota klannya. Ular iblis benar-benar memiliki tubuh yang aneh. Mereka tidak memiliki kaki tetapi tubuh bagian atas mereka mirip dengan manusia, hanya jauh lebih ramping. Adapun bagian bawah mereka, ada ekor besar, bergerak di lantai. Tetapi individu-individu tanpa kaki ini tidak boleh dipandang sebelah mata, mereka mahir menyesuaikan tubuh mereka untuk bergerak di medan apapun. Bahkan di air, mereka sangat cepat, jadi ular iblis ditugaskan ke Provinsi Timur Pesisir. Tim kecil ini terdiri dari lebih dari selusin ular iblis dan dipimpin oleh yang sangat kuat, yang ekor dan punggungnya mencapai ketinggian total lebih dari 4 meter. Ujung depan ekornya, berdiri di depan tubuh bagian atasnya, mencapai panjang lebih dari 2 meter, dan di tangannya, dia memegang trisula. Siapa kamu? Lepaskan jubah ini. Ular iblis yang kuat berteriak, memperlihatkan sepasang mata 3 warna dengan pupil hijau tua, memancar dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Trisula di tangannya ditujukan pada kelompok Long Haon ini. Long Haon mengangkat kepalanya, melepas jubah yang menutupi wajahnya, penghilang perbuatan iblis sedang bekerja. Apakah Anda mencari kematian? Melihat mata ungu Long Haon, ular-ular itu juga tercengang. Dari penampilan tampan dan mata ungu Long Haon, mereka sudah bisa mengerti banyak. Namun, ular iblis ini sangat bijaksana, dan melanjutkan dengan nada tertahan, tolong keluarkan bukti identitas. Demon Hunter Remover memiliki ubin Demon Hunter Remover mereka sendiri. Provinsi Tengah memberi perintah untuk menunjukkannya, karena sekarang ada beberapa pemburu iblis manusia yang berpura-pura menjadi iblis bulan yang menyusup ke wilayah iblis. Orang celaka! Berteriak marah, Long Haon ringan melambaikan tangannya. Segera, kekuatan mengerikan tiba-tiba meledak dari punggungnya, saat napas kegelapan memenuhi udara dengan kekuatan. Kekuatan opresif yang besar membuat 10 ular iblis hampir seketika menjadi pucat karena ketakutan, tersandung dengan sangat terburu-buru. Sebuah suara sedingin es terdengar dari punggung Long Haon, apakah Anda masih membutuhkan lebih banyak bukti? Atau apakah Anda ingin wanita ini menunjukkan kepada Anda apa itu naga iblis? Jika Anda berani memblokir pasukan penghilang pemburu setan kami, itu saja. Merasakan kekuatan mengerikan yang berasal dari naga iblis itu, bagaimana bisa ular iblis ini terus bersikeras? Menarik ke samping dengan panik, mereka segera merangkak ke tanah, tidak mengucapkan sepatah kata pun saat tubuh mereka bergetar. Tingkat keberadaan naga iblis apa?
Pembangkit tenaga naga iblis manapun akan menjadi keberadaan yang mengerikan yang tidak diragukan lagi harus mereka tundukkan, karena ketakutan bahwa mereka akan membuat para penguasa provinsi tengah atau penguasa seluruh ras mereka marah. Seluruh klan mereka kemungkinan besar akan terlibat. Tampilan kekuatannya menghilang, gadis dingin yang itu dengan dingin bertanya, dan Andromalius? Apakah dia masih di Rawa Kesuraman? Chapter 418 Rawa Kesuraman, Tanah Kematian, Ya, Tuan Dewa Iblis masih di sana. Ular iblis besar yang memimpin mereka menjawab dengan hormat. Huf. Enyah. Mendengar kata-kata ini, ular iblis berlari miring dengan ekor tebal di belakang punggung mereka. Long Haon mengangkat tangannya, mengacungkan jempol, dan Chen Ying'er menjawab dengan senyum bahagia, kemampuan akting saya meningkat, bukan? Tertawa pelan, Lin Xin berkomentar, itu cukup mengesankan, Nyonya Ratu Naga Iblis. Menipu semua iblis hanya dengan mengandalkan penampilan luar setan bulan adalah hal yang mustahil. Kali ini, kelompok Long Haon telah berada di wilayah iblis tidak hanya untuk 1 atau 2 hari, dan secara alami memiliki sarana perlindungan mereka sendiri. Babi harta karun gambar cermin Chen Ying'er secara alami adalah penggagas tindakan ini. Dengan mengandalkan kemampuan penyalinannya yang kuat, trik untuk lolos dengan melepaskan beberapa aura kegelapan telah diuji dan disetujui. Meskipun mereka juga memiliki misi yang terdiri dari membunuh 100 ular iblis, waktunya jelas belum tiba. Sementara itu, mereka membenarkan bahwa informasi tentang lokasi Andromalius adalah benar. Kota kecil ini ramai, dan sedikit lebih hidup daripada beberapa kota di wilayah iblis. Di jalan-jalan, aliran iblis yang tak ada habisnya bergerak, di antaranya ular iblis adalah yang paling umum. Di antara klan lain, mayoritas secara alami adalah iblis berbilah ganda. Mungkin karena tempat ini relatif kecil, pintu masuknya tidak terbatas pada iblis berbilah ganda seperti yang ada di kota-kota besar. Begitu mereka memasuki kota, penampilan Long Haon dengan cepat menarik cukup banyak perhatian. Namun, menjadi sasaran tatapan penasaran bukanlah hal yang baik. Menyelesaikan masalah ini sangat sederhana, hanya dengan memancarkan aura naga iblis, dengan Long Haon menindaklanjuti dengan beberapa kata, siapapun yang menanyai mereka akan merasakan ancaman mematikan. Dengan cara ini, mereka menjadi subjek teror yang umum. Hal-hal yang bisa dibeli di kota kecil ini relatif terbatas. Bagi iblis, tampaknya tidak ada gagasan tentang uang, dan semuanya diperoleh melalui barter. Long Haon segera mengeluarkan beberapa kristal binatang ajaib untuk menukarnya dengan air bersih dan ikan kering. Dia juga berhasil membeli beberapa buah dengan keberuntungan. Kemudian semua orang mencari kamar yang relatif bersih untuk beristirahat. Semua orang merasa agak lelah karena perjalanan mereka yang berat, dan pulang lebih awal. Chaier, Wang Yuanyuan dan Chen Ying'er berbagi kamar. Meskipun ingatannya hilang, Chaier tampaknya menjadi lebih ketat dari sebelumnya mengenai hal-hal antara anak laki-laki dan perempuan, dan bahkan Long Haon, yang paling akrab dengannya, tidak bisa terlalu dekat dengannya karena menjadi pria. Setelah makan sederhana, hal terpenting di benak semua orang adalah segera mandi air panas. Setelah istirahat malam yang baik, semua orang berkumpul keesokan harinya. Setelah istirahat malam yang baik, semua orang bersinar dengan kesehatan dan semangat. Tentu saja, tidak banyak perubahan pada Yating dan 2 pengawal suci. Long Haon memanggil rekan-rekannya ke kamarnya, hari ini, kita akan pergi ke Rawa Kesuraman. Beberapa saat yang lalu, saya ingin membeli peta rawa yang terperinci, tetapi saya tidak beruntung. Saya bertanya-tanya tentang situasi di Rawa Kesuraman, dan mengetahui bahwa bagi iblis dari kota kecil ini, Rawa Kesuraman adalah tempat yang sangat menakutkan. Tidak hanya membuat orang terjebak di rawa-rawa, itu juga penuh dengan gas rawa. Jika seseorang tidak hati-hati, mereka bisa diracuni, dan bahkan ular iblis dengan daya tahan mereka yang kuat terhadap racun tidak dapat menahan racun ini. Tidak hanya itu, tetapi di Rawa Kesuraman adalah rumah dari beberapa binatang ajaib yang sangat kuat, dan bahkan binatang ajaib dari peringkat ke-10 dikabarkan ada di sana. Saya pikir ini juga alasan mengapa Dewa Setan Ular Iblis Andromalius tidak keluar setelah tinggal di sana begitu lama. Hal yang ingin dia temukan pasti sangat berharga,
apalagi mengingat rawa-rawa pasti tempat yang sulit untuk dia tangani. Setelah kita memasuki rawa-rawa, kita pasti akan menemui bahaya besar. Semua orang akan tetap bersama, dan jika ada yang tidak beres, semua orang harus mendengarkan perintahku dan menghindari pertengkaran yang tidak perlu, mengerti? Semua orang mengangguk. Karena rute pelarian mereka melalui menara keabadian, mereka memiliki kepercayaan diri yang sangat besar. Bagaimanapun, situasi seperti kebangkitan cair tidak mungkin terjadi sekali lagi. Menurut pertumbuhan budidaya Long Haon, kendalinya atas menara keabadian juga terus meningkat, yang membantu meningkatkan kecepatan dan jumlah orang yang bisa dia teleportasi. Bos, lalu kapan kita akan bertindak? Sima Xian bertanya. Long Haon menjawab, jangan terburu-buru. Rawa kesuraman tidak jauh dari sini, dan tengah hari adalah saat tingkat gas rawa paling rendah. Kami akan menunggu saat ini, ketika sebagian rawa meleleh oleh sinar matahari, untuk masuk. Han Yu, Lin Xin, kalian berdua akan membentuk tim. Sima, kau dan aku akan menjadi satu tim. Kami akan kembali untuk mengumpulkan lebih banyak informasi tentang situasi di rawa kesuraman. Bahkan jika kita hanya belajar sedikit, itu akan lebih baik daripada tidak sama sekali. Kita semua akan kembali ke hotel 1 jam kemudian, sebelum berangkat menuju Swamps of Gloom. Yuan, Ying Er, kalian berdua akan menjaga Cair. Kedua gadis itu mengangguk, dan Long Haon juga meninggalkan 2 penjaga suci. Keempat pria itu meninggalkan hotel, dan melakukan penyelidikan diam-diam di kota. 1 jam berlalu dengan sangat cepat. Setelah kelompok Long Haon kembali ke hotel, mereka merangkum berita yang mereka dapatkan sekaligus. Informasi yang berguna mengenai situasi sebenarnya di dalam rawa kesuraman sangat jarang dan sulit didapat, karena ini adalah tempat yang sangat berbahaya di mana tingkat kelangsungan hidup para iblis tidak tinggi. Dengan demikian, rawa kesuraman mendapatkan nama tanah kematian. Bahkan dengan mengandalkan keunggulan kemampuan manuver mereka di medan apapun, iblis klan ular iblis tidak memasukinya dengan sembarangan. Semua orang membereskan barang-barang mereka, dan mereka berangkat di bawah pimpinan Long Haon. Hari ini, cuaca cukup bagus. Matahari bersinar terang, tetapi di dalam batas wilayah iblis, bahkan pada hari yang cerah dan cerah, burung jarang terlihat, karena semua burung dan binatang ajaib terbang telah dimakan oleh iblis selama ribuan tahun terakhir. Bagaimana mungkin ada hewan hidup yang tersisa? Setibanya di sana, mereka memperhatikan bahwa udara menjadi jauh lebih lembab daripada di tanah terbuka, dan rawa-rawanya tidak terlalu besar. Menurut peta, jika mereka terus ke timur, mereka akan mencapai pantai setelah kurang dari 250 km. Di sana, banyak setan yang bertugas memancing. Menurut informasi dari iblis, daerah pesisir sudah jarang ikan karena perburuan yang ekstensif oleh iblis. Sangat sering, mereka tidak punya pilihan selain berburu makhluk lain dari laut untuk dijadikan makanan bagi mereka. Untuk menjamin penangkapan sejumlah ikan, bahkan beberapa iblis dari langkah ke-9 bergabung dengan barisan pemburu. Mungkin itu karena tanah kematian yang disebut rawa kesuraman ini terlalu menakutkan, tetapi semakin dekat mereka semakin sedikit bertemu dengan setan. Sementara semua orang melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, segera 1 jam berlalu dan siang tiba. Udara menjadi semakin lembab, dan tanah mulai perlahan melunak. Terkadang, bau busuk menyerang hidung mereka. Mereka berada di rawa kesuraman. Setelah berjalan selama setengah jam, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Namun, semua orang tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi yang berbeda. Hanya dengan melihat dari kejauhan, mereka semua bisa merasakan teror dari tanah kematian ini. Jauh, hamparan kabut hijau yang luas menutupi area yang luas ini. Kabut hijau ini tampak seolah-olah tidak terganggu sejak dahulu kala, bahkan ketika bermandikan sinar matahari, tampaknya tidak terpengaruh sedikit pun. Orang dapat dengan jelas melihat bahwa semakin dekat mereka dengan kabut, semakin dalam warnanya. Ketika mencapai tepi kabut itu, tanah menjadi hitam, dan kadang-kadang, beberapa gelembung lumpur naik dari petak-petak basah. Mereka memancarkan bau aneh bersama dengan kelembaban yang menopang kabut. Ukuran rawa kesuraman pada dasarnya tidak jelas,
dan ketika Long Haon terutama naik ke langit setelah melepaskan sayap spiritualnya, dia menemukan keheranannya bahwa semakin dekat mereka ke kabut, semakin dalam warnanya. Kerapatannya meningkat hingga mencapai kedalaman rawa kesuraman, di mana warnanya hijau tua. Adapun ukuran rawa-rawa ini, dia tidak dapat memperkirakannya, karena konsentrasi kabut yang berlebihan, pandangannya terhalang. Kembali ke tanah, Long Haon mengumpulkan rekan-rekannya, dan mengatakan kepada mereka dengan suara yang dalam, sepertinya rawa suram ini bahkan lebih sulit untuk ditangani daripada yang kita bayangkan. Semua orang sangat berhati-hati saat Anda bertindak. Saat di dalam, jarak pandang kita sangat mungkin terpengaruh sampai batas tertentu, jadi jangan tersesat, dan tetaplah dekat denganku. Saya akan menggunakan sihir cahaya untuk membubarkan kabut. Jika kita diserang, tetap dekat denganku sebanyak mungkin. Pertama-tama kita akan melihat tepi rawa-rawa, dan kemudian mencoba masuk. Hanyu menjawab, Kapten, bagaimana kalau membiarkanku membubarkan kabut? Sebagai inti dari tim, membiarkan Anda mempertahankan kekuatan Anda harus menjadi prioritas kami. Long Haon menggelengkan kepalanya, memberikan jawaban, jangan khawatir. Saya telah menembus ke langkah ke-7 dan membuka 3 rongga spiritual. Kecepatan pemulihan energi spiritual saya sekarang jauh lebih cepat daripada Anda. Ini benar-benar bukan apa-apa. Ayo pergi sekarang. Kelompok 7 disertai oleh 2 penjaga suci dan Yating mengikuti, maju ke tepi rawa dengan cepat. Semakin dekat mereka ke rawa kesuraman, semakin lembut tanah di bawah kaki mereka. Saat memasuki tepinya, permukaan di bawah kaki mereka terasa seperti bergerak di atas pasir hisap. Pada saat itu, pengawal suci ke-11 menunjukkan kegunaannya yang luar biasa. Melepaskan energi dingin di tanah tanpa kesulitan, dia langsung mengubah air di rawa-rawa menjadi es, yang bisa menahan beban semua orang. Sementara itu, cahaya keemasan gelap menyebar dari tubuh Long Haon, menyelimuti seluruh kelompok. Itu adalah mantra ringan dari langkah ketiga, mantel suci. Alasan mengapa dia menggunakan mantel suci daripada mantel cahaya surgawi adalah karena kekuatan pertahanan yang pertama jauh lebih besar, dan itu juga memiliki efek penyembuhan dan pelestarian. Selanjutnya, Long Haon menambahkan pemahamannya tentang teknik Ripples of Light, dan karena itu, tidak hanya menyerap lebih banyak esensi cahaya, tetapi juga meningkatkan kekuatan pertahanannya menjadi mantra pada langkah keempat. Selama mereka tidak menghadapi serangan yang sangat kuat, mantel sucinya memberikan beberapa pertahanan. Selain itu, manfaat terbesar dari mantel suci adalah bahwa area yang dicakup oleh pel ini dapat diubah tergantung pada jumlah energi spiritual yang dikeluarkan. Visibilitas di dalam rawa tidak bagus, jadi Long Haon secara alami membuat mantel sucinya sedikit lebih besar. Dengan peningkatan energi spiritual internalnya di atas 10.000 unit, dan 2 rongga spiritual lagi, di ruang antara alis dan perutnya, konsentrasi energi spiritual di rongga-rongga ini mulai meningkat. Sekarang, kecepatan budidaya Long Haon menjadi jauh lebih cepat daripada saat dia masih di langkah ke-6. Pertumbuhan kekuatannya bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Hanya dalam waktu setengah bulan, energi spiritualnya sudah mendekati 11.000 unit. Chapter 419 Rawa Kesuraman, Tanah Kematian, 2. Di bawah dorongan mantel suci, kabut beracun didorong ke samping, dan meskipun udara masih berlumpur, setidaknya racun itu tidak dapat menembus bagian dalam mantel suci. Jika ini hanya mantel suci biasa, beberapa efek korosif dari racun masih akan mempengaruhinya, tetapi riak cahaya yang melengkapi mantel suci membuatnya berbeda. Melalui getaran konstan, racun didorong menjauh, membuatnya tidak dapat menempel ke permukaan penghalang. Merasakan konsumsi energi spiritualnya, Long Haon memperhatikan bahwa konsumsinya jauh lebih rendah daripada tingkat pemulihannya. Mengangguk pada rekan-rekannya, dia memimpin, berjalan lebih dalam ke rawa kesuraman dengan perisai suci yang mulia dan cahaya bergelombang di tangannya. Kontrol pengawal suci ke-11 atas sihir es sangat terampil. Saat semua orang berjalan maju, area yang dia lewati tetap kokoh untuk beberapa waktu, dan hanya perlahan-lahan mendapatkan kembali karakteristik rawa aslinya. Dengan bantuan mantel suci Long Haon, pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64 memasuki rawa-rawa dengan lancar. Di dalam, rawa itu sangat gelap,
dan sinar matahari memiliki banyak kesulitan untuk menembus kabut. Setelah berjalan kira-kira 100 meter, Long Haon menghentikan langkahnya, melihat sekeliling. Rawa itu berisi sejumlah besar tanaman, sebagian besar tanaman merambat yang berakar di dalam tanah berawa. Warna tanaman merambat ini sangat mirip dengan gas rawa beracun. Han Yu, jika kita disergap dan mantel suciku rusak, buat mantel suci lain untuk melindungi semua orang. Pada saat itu, harap ingat untuk menutup mata Anda dan mencoba untuk menghindari menghirup racun apapun. Ya. Han Yu setuju. Meskipun racun ini mungkin tidak terlalu berbahaya bagi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6 seperti mereka, lebih baik berhati-hati. Sebuah layar hati-hati akan membuat kapal bertahan selama 10.000 tahun. Tepat ketika Long Haon berbicara, matanya tiba-tiba melebar, dan tatapannya melesat ke depan. Yating segera merasakan niatnya, dan mengarahkan cahaya putih ke arah itu. Dengan raungan rendah, sosok besar dibebankan ke arah Long Haon. Kabut begitu tebal sehingga hanya ketika musuh ini bentrok dengan mantel suci, semua orang bisa melihat penampilannya. Itu adalah kadal besar, seluruhnya berwarna emas gelap, dengan nanah di seluruh kulitnya, dan sepasang mata berwarna hijau tua yang sangat menyeramkan. Membuka mulutnya, itu mengarahkan giginya yang menggeram ke Long Haon. Respons Long Haon sangat cepat. Saat mantel suci bagian luar menghilang dengan tiba-tiba, perisai suci yang mulia menyala putih. Ini adalah hasil dari pelepasan teknik pedang suci dan bas perisai, menyambut kadal yang bergegas itu. Dengan suara bang pengap, kadal itu jatuh. Tapi Long Haon tidak bergerak satu langkah pun. Tripling light di tangan kanannya baru saja melakukan tebasan secepat kilat, menggambar busur cahaya yang anggun di udara, mengeksekusi Lightron yang dikombinasikan dengan Holy Fire, dengan keras memotong leher kadal itu. Dengan pop, darah mengalir dan kepala kadal itu terpisah dari tubuhnya. Darahnya berwarna kuning hijau, dan tampak memuakkan. Setelah dipotong sampai mati, mayatnya perlahan tenggelam ke rawa berlumpur, menghasilkan serangkaian gelembung. Lin Xin mengeluarkan komentar dengan suara rendah, bukankah itu adalah kerabat Hao Yue? Wang Yuanyuan memberinya tatapan kosong, jika Anda memiliki komentar seperti itu, Anda harus langsung memberitahu mereka kepada Hao Yue. Long Haon menyatakan, ini harus menjadi binatang ajaib dari peringkat kelima, dan dari jenis beracun. Saya kira beberapa makhluk dari rawa bermutasi karena lingkungan mereka. Untuk satria lain, bahkan pada langkah ke-7 budidaya, Lightthorn seharusnya tidak dapat langsung membunuh binatang ajaib dari peringkat kelima, setara dengan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-4. Tapi Lightthorn Long Haon mengandung Ripples of Light dan Holy Fire, dengan tambahan sifat menggandakan kekuatan serangan dari Rippler Light. Dengan pukulan membunuh instan ini, dia menentukan kekuatan kadal ini dalam waktu singkat. Tuan, saya bisa membuat lingkungan lebih bersih. Suara rendah pengawal suci ke-11 terdengar. Long Haon memberinya tatapan terkejut, dan mengangguk sebagai jawaban, oke. Namun, Anda harus menghemat energi spiritual Anda sebanyak mungkin. Penjaga suci ke-11 menjawab, esensi air di sini padat, jadi tidak akan menghabiskan banyak energi. Mengatakan itu, dia melambaikan tongkat di tangannya, dan dengan nyanyian yang dalam dan rendah, cahaya berwarna biru tua menyebar keluar. Pengawal suci ke-11 ini meluncurkan mantra lebih cepat daripada yang pernah dilihat Long Haon. Bersamaan dengan keluarnya pancaran cahaya biru tua itu, terdengar beberapa suara gemerisik di udara, dan pemandangan aneh terbentang. Kabut beracun di sekitarnya benar-benar menipis dengan kecepatan ekstrim, dan seketika, area dengan diameter sekitar 50 meter menjadi sangat jelas. Kabut beracun pada dasarnya terbuat dari campuran uap dan racun, dan ketika pengawal suci ke-11 membekukan air di udara, dia secara alami juga membersihkan racun itu. Long Haon juga menemukan bahwa kerucut es yang jatuh ke tanah menurunkan suhu di sekitarnya, yang mengurangi output energi spiritual pengawal suci ke-11. Ketajaman ini benar-benar mengagumkan. Sejak Long Haon memperhatikannya, Lin Xin juga melakukannya. Sebagai seorang mage, dia selalu percaya bahwa kontrolnya sendiri atas sihir cukup bagus. Tetapi dibandingkan dengan pengawal suci ke-11, dia masih lebih rendah.
Oleh karena itu, dia dengan tegas mundur selangkah sampai dia berdiri di belakang pengawal suci ke-11, dan diam-diam memperhatikan dan merasakan semua gerakannya, memahami sifatnya sebagai penyihir. Yating juga menjadi sadar akan hal itu, memiliki kesadaran diri sendiri. Meskipun perkembangannya sebagian besar berasal dari kekuatan mental Long Haon, kemampuan belajarnya sama sekali tidak lemah. Yating mencapai kesimpulan bahwa pada aspek kemurnian unsur, dia harus jauh di atas pengawal suci ke-11 ini, dan karena Long Haon menerobos ke langkah ke-7, hal yang sama berlaku untuknya. Salah satu manfaat dari peleburan tungku spiritual yang terjadi di surga ilusi adalah bahwa hal itu memungkinkan dia untuk mendapatkan keadaan tungku spiritual yang benar-benar matang. Dalam beberapa hal, dia bahkan menjadi peri yang sangat maju, dengan satu-satunya perbedaan adalah bahwa hidupnya adalah bagian dari Long Haon. Namun, pada aspek kontrol dan penggunaan kekuatan sihirnya, Yating menemukan bahwa dia jauh lebih rendah daripada penjaga suci ke-11 kerangka ini. Baik dalam aspek teoritis maupun dalam kontrol praktis, kesenjangan antara keduanya seperti siang dan malam. Pengawal suci ke-11 tidak menyadari pengawasan mereka. Dia hanya melakukan tugasnya, dan kembali diam lagi setelah menyelesaikan sihirnya. Long Haon menoleh untuk mengacungkan jempol kepada pengawal suci ke-11 ini, dan kemudian melanjutkan langkahnya, memimpin kelompok. Dengan ledakan kekuatan sihir dari pengawal suci ke-11, visibilitas mereka meningkat pesat, dan kekuatan penindasan yang mereka rasakan setelah memasuki rawa kesuraman melemah. Mata adalah jendela jiwa. Indera lain untuk sementara dapat mengambil alih pekerjaan mata seseorang, tetapi hampir semua orang secara tidak sadar hanya akan mempercayai apa yang mereka lihat. Tetapi jika dihadapkan dengan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, mereka akan dengan mudah menjadi gugup. Tentu saja, ini tidak terjadi pada Chair sebelum kehilangan ingatannya. Semakin mereka maju, semakin tebal kabut yang mengelilingi mereka. Kerucut es yang jatuh juga mulai bertambah jumlahnya, tetapi bertentangan dengan harapan, kendali pengawal suci ke-11 atas lingkungan tidak melemah. Tumbuhan yang mengelilinginya sangat bervariasi, tidak hanya terbatas pada tanaman rambat lagi. Beberapa bunga dan buah khusus muncul, dan jalannya mulai terjal. Secara akurat, tidak ada jalan setelah memasuki rawa kesuraman, dan jalan itu hanya terdiri dari jalan yang dilalui Long Haon. Tanaman merambat di sekitarnya sangat kuat, membutuhkan setidaknya 2 atau 3 light thorn yang diperkuat oleh Ripples of Light untuk memotongnya. Pekerjaan ini kembali dilakukan oleh Long Haon sendiri atas perintahnya sendiri, dengan yang lain berjaga. Di tempat berbahaya seperti itu, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan pribadi. Chair diam-diam mengikuti di belakang Long Haon ini. Melihat pemuda yang sangat muda ini terus-menerus mengayunkan pedangnya, untuk membuka jalan bagi rekan-rekannya, ketakutan di matanya menghilang secara bertahap. Perasaan aman karena dilindungi oleh orang lain muncul kembali, dan beberapa hal yang tak terlukiskan tampaknya muncul dalam dirinya. Sesekali hatinya terasa sakit dan kepalanya sakit seolah mencoba mengingat tentang keberadaan pria ini. Perlahan, kepercayaannya pada Long Haon meningkat, dan suasana hatinya tidak seburuk ketika dia bangun setelah kehilangan ingatannya. Setidaknya, dia tidak merasakan ancaman dari orang-orang yang menemaninya. Meskipun dia menjadi amnesia, kecerdasan Chair masih utuh. Dia dengan jelas merasakan bahwa jika, setelah kehilangan ingatannya, orang-orang ini tidak hadir di sisinya, maka dia akan benar-benar sengsara. Itu cukup bagus bahwa mereka berada di sisinya. Tepat saat Chair membiarkan pikirannya menjadi liar, Long Haon tiba-tiba menghentikan langkahnya, ada yang salah. Dia bisa merasakan semua lingkungan di pikirannya, tetapi tidak bisa menemukan apa yang salah. Namun, perasaan ini tumbuh lebih dan lebih intens, dan tampak sedikit seperti sebelumnya, ketika mereka telah dikelilingi oleh 6 regu penghilang pemburu iblis, meskipun tidak terasa begitu kuat. Ini adalah insting rasa bahaya. Ekspresi Long Haon tiba-tiba menjadi parah, dan dia berteriak keras, "Chair, hati-hati." Tiba-tiba mundur, punggungnya yang lebar menabrak Chair. Meskipun Chair amnesia, naluri pertempurannya masih ada. Ketika Long Haon memukulnya begitu tiba-tiba, tangan kanannya tanpa sadar didorong ke punggungnya.
Meminjam kekuatan dari dorongan itu, dia langsung mengenai perbatasan mantel suci. Sama seperti dia penuh kejutan, kepala besar keluar dari rawa-rawa di bawah, menyerang Long Haon dari tanah, dan menjatuhkannya kembali. Setelah kepala besar itu mendorongnya menjauh, ia mengikutinya di udara, dan membuka mulutnya lebar-lebar, menunjukkan celah selebar 2 meter. Itu adalah ular besar berwarna hijau tua, yang bagian berlumpurnya panjangnya lebih dari 15 meter, dan setebal toples air. Adegan pembukaan mulutnya yang besar sudah cukup untuk memberikan kejutan yang menakutkan bagi siapapun. Penampilannya tanpa peringatan apapun, dan tidak ada yang merasakan kehadirannya. Itu terlalu tiba-tiba. Dengan kilatan emas dari tubuh Long Haon, 4 sayap spiritual tiba-tiba mendorongnya ke atas. Meskipun mantel suci rusak, api suci yang naik darinya menyingkirkan racun di sekitarnya tanpa kesulitan. Chapter 420 Rawa Kesuraman, Tanah Kematian, 3. Dengan bantuan sayap spiritualnya, dia secara alami tidak membiarkan ular besar itu menelannya. Tubuhnya perlahan berhenti di udara, melakukan flip diikuti dengan kepakan sayap yang cerdik untuk membalik ke samping ke kiri, dan melintasi kepala besar ular itu. Tubuh raksasa ular besar itu kemudian jatuh ke tanah. Namun, keluar itu sederhana, kembali tidak akan mudah. Setelah beberapa saat terkejut, semua orang dari pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64 menyerang. Setelah bertarung bersama untuk waktu yang lama, mereka tetap tidak tergerak oleh serangan mendadak itu. Para penyihir dengan cepat mundur, membuat jarak dari ular raksasa itu, dan dalam jarak dekat, Han Yu tidak langsung menyerang, tetapi mengangkat pedang darah merah liarnya, membela para penyihir. Sementara itu, prajurit jarak dekat lainnya semua mengarahkan serangan mereka terhadap ular raksasa itu. Wang Yuanyuan adalah yang paling dekat, dan perisai perak besarnya meledak dengan berani, memotong ujung tajamnya dengan keras ke ular raksasa itu. Kekuatan ofensif dari Divine Soul Shield sangat bagus seperti biasanya, dan meskipun dia tidak menyematkan semua kristal spasialnya, kekuatan Wang Yuanyuan saat ini sudah cukup untuk memasukkan 2 kristal spasialnya ke Divine Soul Shield dari awal hingga akhir tanpa terlalu besar. Dari suatu konsumsi. Sayangnya, ular raksasa itu juga memiliki pertahanan yang menakjubkan, dan kulitnya sangat tebal, sampai-sampai perisai jiwa surgawi tidak masuk lebih dalam dari 6 meter ke dalam kulitnya, sebelum dipaksa keluar oleh otot-otot kuat dari ular. Meskipun demikian, itu masih mengeluarkan jus berwarna hijau tua. Serangan Wang Yuanyuan hanyalah permulaan, dan diikuti oleh kilatan dari bola logam besar Simasian, mengenai tubuh ular raksasa itu, dan segera menghasilkan ledakan keras. Ular raksasa yang ditembak tinggi di langit, mengeluarkan teriakan sedih dari mulutnya yang besar. Meskipun Simasian tidak memicu kekuatan dari Godly Purple Thunder Spiritual Stove, kekuatan destruktif dari Divine Soul Shield-nya sangat hebat, itu bisa menjadi salah satu yang terbaik dari peralatan legendaris. Hancurkan, hancurkan, dan ledakan 3 kali lipat. Bang, bang. Dengan 3 suara ledakan keras, ular raksasa besar itu dibombardir ke samping, berbaring miring, tergeletak di tengah ledakan, kerusakan besar terjadi pada ular itu. Kilatan berwarna merah menyala berlalu, dan serangan Asura dari pengawal suci ke-12 memotong luka yang disebabkan oleh Simasian yang tingginya lebih dari 1 meter. Teknik kutukan api linsin dan tombak es dari pengawal suci ke-11 ditembakkan hampir bersamaan, dan celah dalam kendali sihir sekali lagi terlihat. Kedua mantra ini ditembakkan hampir bersamaan, tetapi kutukan api linsin sedikit lebih lambat. Tepat setelah terkena tombak es dari pengawal suci ke-11, ular raksasa itu tiba-tiba terhenti, sebelum dibombardir dengan kutukan api. Kekuatan besar memberi ular kejutan lain, secara substansial meningkatkan luka di tubuhnya. Sementara itu, cahaya putih mendarat tanpa suara di atas ular besar itu, yang ditembakkan dari kompor sen spiritual Yating, atau lebih tepatnya harus kita sebut milik Long Haon. Semua niat membunuh ular besar itu kemudian difokuskan pada Long Haon saja. Tepat pada saat ini, suara dering tiba-tiba terdengar, kamu mencari kematian. Segera, semua orang merasakan hawa dingin yang jelas melewati punggung mereka, dan aura pembantaian besar-besaran bahkan menyebabkan gas rawa beracun menyebar dengan cepat,
seolah-olah meringkuk ketakutan, dengan kilatan abu-abu yang berkilau dan tembus pandang. Ular raksasa yang sedang jatuh bebas tiba-tiba berhenti, dan saat itu juga, suara pecah yang merdu terdengar di udara. Setelah itu, cairan hijau gelap menyembur ke segala arah. Ular tebal itu benar-benar terpotong tepat di tengah begitu saja. Faktanya, bahkan dengan semua orang yang menyerang, tubuhnya hanya terluka dan dalam proses ini, semua orang menyadari pertahanan yang menakjubkan dari ular raksasa ini. Tapi sekarang, itu dipotong dengan berani menjadi dua. Serangan tirani apa yang dibutuhkan untuk mencapai itu? Pada suatu waktu, mata Cair dipenuhi dengan rasa dingin. Sama seperti sebelum keadaan amnesianya, sabit Dewa Kematian di tangannya muncul di tangannya, seolah menyatu dengan esensi Dewa Kematian. Tekanan mental yang mengerikan ditimbulkan pada semua orang yang hadir, yang merasakan hawa dingin yang intens di udara. Tidak ada yang berharap bahwa Cair yang mereka jaga, akan memilih waktu ini untuk keluar. Sebuah penghalang emas menyilaukan menyala kali ini, menyelimuti semua orang di dalam, dan percikan darah ular diblokir, dengan bantuan mantel suci Hanyu. Tentu saja, Long Haon melihat semua ini. Hatinya segera dipenuhi dengan ekstasi yang luar biasa. Cair pulih. Namun, dia tidak bisa terus memiliki pikiran ini pada saat berikutnya. Meskipun ular raksasa itu terbelah menjadi dua, serangannya tetap tidak berhenti. Seperti kata pepatah, kelabang mati tetapi tidak pernah jatuh. Apalagi ular raksasa ini sudah hidup entah sudah berapa tahun di rawa suram. Dipotong, dan lebih jauh lagi terkena aura pembantaian mengerikan yang dipancarkan dari sabit Dewa Kematian, tubuhnya rusak parah. Namun, ini tidak cukup untuk mengambil nyawanya, dan sebenarnya, selama tetap berada di rawa-rawa, binatang ini akan memiliki kesempatan untuk pulih jika diberikan waktu. Tapi di bawah pengaruh sen spiritual kompor, itu hanya mampu menargetkan Long Haon, dan ular itu secara alami penuh kebencian pahit terhadap manusia ini. Dengan ganas membuka mulutnya yang lebar, sebuah bola berwarna hijau tua terbang menuju Long Haon. Tepat ketika bola cahaya ini keluar, Long Haon bisa merasakan bahaya yang sangat besar. Perisai suci brilian di tangannya segera bergerak, meluncurkan teknik perisai suci dan dinding perisai, dua mantra pertahanan hebat diluncurkan bersamaan. Dan begitu bola cahaya itu mencapainya, perisai suci yang mulia ditempatkan di depan dadanya, terhenti, penghalang surgawi. Tapi satu hal yang tidak boleh dilupakan, Long Haon masih memiliki Yating. Setelah tiba di punggung Long Haon, Yating tiba-tiba melintas dengan rantai lampu berbintang, keluar dari tongkatnya. Seketika mengembun menjadi bentuk tombak, itu memimpin untuk menyerang bola hijau tua itu. Tombak bintang cemerlang. Sejak sesaat setelah dia melepaskan kompor sen spiritual sebelumnya, Yating melantunkan mantra ini. Melalui efek pull of the sen spiritual stove, dia muncul tepat di samping Long Haon, dan segera menembakkan Brilliant Star Spear. Dengan ledakan keras, bola hijau tua itu terhenti, dan bersama dengan cahaya bintang emas yang tak terhitung banyaknya yang menyebar, tombak bintang cemerlang didorong menjauh. Namun, situasi ular raksasa itu juga tidak baik, dan tubuhnya yang jatuh mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Bang! Pertahanan luar dari teknik perisai suci dan dinding perisai pecah, dan perisai suci yang mulia akhirnya dibombardir. Long Haon merasakan gelombang kekuatan aneh dalam dirinya, dan terlepas dari kultivasinya ditambah pertahanan mistis dari obstruksi surgawi, dia masih tersingkir. Mengeluarkan suara pengap, dia memiliki celah besar yang muncul di Glorious Holy Shield, dengan juga retakan pada intinya. Peralatan dari tingkat agung ini sekarang rusak parah, dan meskipun pemulihan masih mungkin, ini tidak dapat dilakukan hanya dengan keajaiban pemulihan diri yang menyertai perisai, dan perlu menemukan ahli pandai besi yang dapat memulihkannya. Kembali. Setelah bola hijau tua itu melesat melewati Long Haon, bola itu langsung kembali ke mulut besar ular raksasa itu, seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Namun, saat ini, kekuatan pertempuran ular raksasa itu merosot karena bagaimana tubuhnya ditebang. Sosok yang menyala tiba-tiba naik, dan sepasang sayap spiritual yang terkondensasi dari api muncul dalam sekejap untuk mempercepatnya. Pengawal suci ke-12 hampir mengambil sekejap mata untuk muncul di atas mulut ular raksasa itu,
segera membiarkan pedang di tangannya meledak dengan cahaya Asura, kali ini untuk Asura terus. Itu mengarah tepat ke cahaya hijau gelap. Pengawal suci ke-11 dan ke-12 cocok dengan kesempurnaan yang ekstrim. Sebuah bola es besar mengikuti, menelusuri busur parabola mendekati sempurna, dan secara akurat mendarat di bulan ular itu. Yang lain secara alami tidak akan tinggal diam, dan dalam waktu singkat ini, Wang Yuanyuan menambahkan 2 kristal spasial lagi di Divine Soul Shield-nya. Dia secara alami dapat mengetahui apa yang dilakukan kedua penjaga ini, dan tidak akan membiarkan ular itu menelan kembali bola emas gelapnya. Oleh karena itu, Space Splitting Saute miliknya diarahkan tepat ke sisi pipi ular. Serangan Simasian dan Lin Xin juga datang dari belakang. Kutukan api muncul kembali dan masuk ke dalam ular raksasa dari bagiannya yang pecah, dan bola cahaya raksasa Simasian mengikuti dari dekat, dengan lampu listrik ungu di atasnya. Faktanya, pada saat ini, Long Haon dan rekan-rekannya sudah memiliki kekuatan sebenarnya dari pasukan pemburu iblis kelas raja. Dengan serangan gabungan dengan kekuatan penuh, kecuali dari Han Yu dan Chen Ying-er yang belum bertindak, yang lain semua membuat serangan habis-habisan, melepaskan kekuatan penghancur yang mungkin bisa dibayangkan. Poin penting adalah saling pengertian yang sangat baik, menggabungkan kekuatan mereka tidak hanya sebagai tambahan, tetapi bahkan lebih besar. Dorongan Asura dari pengawal suci ke-12 dan bola hijau tua itu saling bentrok dengan keras, dan bola gelap itu terbang sejauh lebih dari selusin meter. Namun, dia tertembak oleh kekuatan pendorong, berdiri tegak dengan susah payah. Dan bola cahaya raksasa yang ditembakkan oleh pengawal suci ke-11 sudah berada di mulut ular itu. Perasaan yang dimiliki makhluk hidup dengan mulutnya terbuka ke arah langit, ketika menelan bola es besar yang penuh dengan paku, adalah seperti yang bisa dibayangkan. Dan tepat pada saat ini, Space Splitting Saute milik Wang Yuanyuan, dan serangan Lin Xin dan Simasian dari belakang mencapai ular raksasa ini. Seluruh tubuh ular raksasa itu terciprat oleh efek Space Splitting Saute, secara alami tidak dapat menelan kembali bola cahaya hijau tua itu. Setelah itu, dengan ledakan keras, potongan tubuhnya sepanjang 3 meter dipotong, dan hangus hitam. Tubuhnya yang besar berkedut dan akhirnya jatuh di rawa-rawa. Namun, rawa-rawa itu tidak berubah menjadi lembab dan berlumpur, tetapi tanah yang keras dan beku yang penuh dengan sedingin es. Setelah menyelesaikan bola esnya, pengawal suci ke-11 menggunakan mantra berikutnya ke tanah terikat es. Mantra kuat dari langkah ke-7 ini membekukan area rawa hingga hampir 1 km persegi, dan tidak akan segera larut. Setelah melepaskan mantra ini, pengawal suci ke-11 akhirnya terlihat hampir kelelahan. Sekian cerita novel berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.